Jadi di situ paradigma tua itu kayaknya harus dirubah supaya bisa menikmati masa tua dengan berkualitas. Makanya ada quality aging. Nah, yang kita bicarakan hari ini adalah kan quality life. Bagaimana kita sebagai yang masih muda gitu ya, bisa mendorong orang-orang tua kita, kakek nenek kita yang usianya 60 ke atas dan 80 yang masih muda juga sebenarnya untuk mempunyai quality life gitu kan. Biar nggak baper. Bisa kalau nggak baper ya? Bisa nggak kalau nggak bawel? Nah, supaya nggak bawel itu sebenarnya ada tipsnya. Nanti saya mau sharing sedikit yang tadi dari 3 hal aja deh. Baper, beser, bacot. Nah, tadi kan kalau baper masih bisa ya kita minta mereka untuk tidak sensitif. Itu justru paling susah, Bu. Oke, kenapa paling susahnya, Vesper? Karena begini, kebanyakan orang yang sudah tua itu terlalu berharap banyak kepada anaknya. Seperti apa? Contohnya, misalnya anaknya ini belum bisa mengumpulkan uang yang banyak atau belum punya rumah, jadi dia menaruh harapan besar kepada anak, tapi akhirnya dia menderita sendiri. Oke, karena dia merasa nggak berhasil. Iya. Karena dia merasa anaknya nggak berhasil karena dia. Betul. Gitu. Jadi dia merasa atau dia merasa sebenarnya kalau saya bekerja saya bisa, kamu kok nggak bisa? Banyak hal itu juga salah satu faktor. Cuman jadinya yang mau saya sampaikan kepada teman-teman semua, baik yang muda maupun yang tua, kita harus mencari kebahagiaan itu di dalam diri, bukan di dalam atau di luar diri, sehingga kita nggak akan kecewa. Banyak orang tua, pasien-pasien ini dia kecewa karena apa? Karena dia menaruh harapannya besar kepada orang lain, menaruh kebahagiaannya pada orang lain, sehingga dia bapernya luar biasa. Oke, jadi kembali lagi kepada diri kita sendiri, dan kita harus menyampaikan itu kepada orang tua kita. Bagaimana nih? Jangan berharap kepada orang lain, tapi fokus kepada diri kita sendiri. Itu bagaimana caranya, Vesper? Yang paling penting adalah bersyukur. Oke. Pada saat kita bersyukur, itu caranya sepertinya susah, karena kita terlalu memfokuskan sama kepedihan, luka-luka kesedihan. Batin. Ya, paling saya nggak ngerti batinnya, lukanya gimana bentuknya saya nggak ngerti. Oke, baik. Cuman kita salah satu cara supaya kita menemukan kebahagiaan diri itu adalah dengan memperhatikan nafas. Gimana dengan memperhatikan nafas itu bagaimana? Coba kita bisa dipraktekkan mungkin. Ini salah satu tips supaya kita hidupnya tadi berkualitas ya, meaningful life ya. Itu dengan kita bernapasnya, kita punggungnya tegak. Oke, punggungnya tegak. Ya. Kalau ibu, tunggu tanya dulu. Kalau kita tarik nafas, biasanya kalau ibu ini tarik nafas, perutnya mengembang atau mengempis? Mengempis kalau tarik nafas. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita menarik nafas, kebanyakan karena perempuan itu dia akan menahan perutnya, hanya menggunakan nafas dada. Nah, itu kita harus koreksi nafas. Kalau kita perhatikan bayi, dia akan narik nafas, perutnya mengembang. Dia isi paru-parunya dengan banyak oksigen. Masih salah. Kita sambil pegang perutnya. Jadi pertama kita buang nafas dulu, kempiskan perut. Gimana? Dibuang dulu. Dibuang dulu. Kita buang dulu. Kita buang dulu. Tarik nafas. Buang nafas. Nah, ini nafas yang harus kita koreksi. Jadi buat bapak ibu yang sudah dalam tanda kutip tua, above 60 atau 80, kita harus kembali lagi untuk memperhatikan nafas supaya kita bersyukur. Jadi tadi tipsnya adalah kita kembali lagi kepada diri kita sendiri. Kita mulai dengan pernafasan. Paling mudah ya, latihan nafas. Jadi latihan nafas, jadi mungkin sekali lagi nih, Vesper. Kalau kita tarik nafas, malah kita menggembang. Iya, tarik nafas, mengembangkan perut. Baru kemudian kita menghembuskan nafas, kempiskan perut. Nah, di situ sambil kita bersyukur, saya masih ada nafas. Saya bersyukur masih banyak di sana orang yang apalagi musim Covid sekarang bernafas aja susah. Kita pakai masker. Ini karena kita cuma berdua, jadi kita nggak pakai masker, ada distance. Pada saat kita pakai masker aja udah ngep-ngepan. Nah, kita bersyukur kita masih bisa bernafas dengan normal, begitu ya. Ada hitungannya nggak? 1, 2, 3 atau kayak yoga gitu, atau kita bisa. Yang penting kita fokus kepada diri kita sendiri. Berapa lama nih kita latihan napas setiap paginya? Biasanya kalau misalnya untuk teman-teman itu bagus pagi sama sebelum tidur, menjelang tidur. Jadi supaya
apa ya, kita isi lagi oksigen kita yang Fresh baik. oksigen, positive thinking, seperti itu ya. Dan bersyukur. Dan bersyukur. Nah, ini yang Itu kalian untuk- lakukan di home care-nya. Ya, saya suka mengajarkan para caregiver Mm-mm. supaya mengajarkan latihan nafas ini kepada pasien. Oke, jadi kan Anda juga dan teman-teman mempunyai service untuk home care. Ya. Nah, bisa diceritakan home care itu ngapain aja sih? Jadi sebenarnya home care itu kita jasa-jasanya itu merawat pasien di rumah untuk lansia atau untuk yang sakit, perawat profesional. Mm-mm. Lalu kalau misalnya mau ada terapi-terapi tambahan seperti terapi relaksasi Reiki, seperti hipnoterapi. Terus misalnya mau injeksi vitamin atau pasang infus, itu juga kami Dilakukan. menyediakan. Memang Iya. yang sulit-sulit sepertinya menjadi tantangan untuk Vesper Iya. ya. Oke. Nah, tadi kan baru satu satu. nih. Ah. Kita yang kedua, yang paling sering dihadapi oleh para lansia adalah Beser. beser. Nah, Betul. dan ini suka menghambat aktivitas-aktivitas mereka. Saya lihat yang 60 tahun ke atas Iya. itu masih aktif ya, masih Iya. bisa pergi-pergi sendiri, nggak ada masalah. Tapi besernya ini gimana nih caranya Nah. menghadapi ini? Oke, jadi pada saat lagi berjalan-jalan sama lansia, saya sering jalan-jalan dengan lansia karena gaulnya sama lansia. Ada yang pertama itu pasti kita nyari tempat yang nggak ada tangganya, sama yang banyak toiletnya. Karena dikit-dikit mau beser. Memang sekarang banyak sekali alat yang bisa membantu mereka seperti pakai pampers. Cuman sebenarnya ada latihan untuk melatih supaya tidak beser. Sphincternya itu harus dilatih dengan ada satu posisi dari yoga, mungkin karena saya suka latihan yoga, dan itu penting sekali Bapak dan Ibu lakukan, dan bukan untuk orang tua aja, orang muda juga perlu. Latihan dari muda itu adalah seperti butterfly pose yang seperti Kegel exercise. Laki perempuan bisa Laki dua-duanya? perempuan. Oke. Jadi kalau misalnya mau latihan bisa hubungin ya. Nanti bisa lihat di Sergi. channel kita berikutnya. Kita khusus untuk latihan untuk anti beser. Iya, gitu anti ya. beser. Anti beser ya. Jadi latihan yoga, kita punya exercise-nya Iya, sendiri. untuk lansia. Nanti Vesper akan membawakan juga untuk anti beser ini ya. Yes, anti beser. Biar kita bisa aktivitasnya lebih full lagi. Betul. Yang tadinya setiap jam harus pergi, mungkin bisa lebih 2 jam. Paling tidak kita bisa menahan itu, nggak langsung jadi ngompol. Oke, karena banyak ya, terutama perempuan ya, katanya Iya. kalau tertawa terbahak-bahak, Iya. terus jadinya lo. Nah, tadi yang Oke. ketiga, kalau tadi kan Ketiga. kita sudah ya, yang baper, yang beser, dan yang bacot. Ini gimana nih, Vesper? Nah, kalau misalnya yang bacot ini bisa diakalin sebenarnya. Kita harus bawa orang tua kita, ini pesan untuk anak-anak, mungkin juga teman-teman yang lain mendengarkan, bawalah mereka orang tua ini ke sebuah komunitas perkumpulan supaya di situ mereka bisa sharing. Oke. Atau enggak, sebenarnya kita punya program juga, Bu, di mana para lansia ini atau senior ini bisa sharing dia punya ilmu Oke. kepada orang lain, mungkin kepada anak-anak atau yang lebih muda, sehingga bacotnya ini dirubah menjadi suatu hal yang berguna. Oke, jadi karena kita juga sering mendengar ya, dan kalau saya juga sering ketemu dengan para senior-senior yang sangat successful, kalau kita dengerin cerita mereka tuh sangat inspiratif. Iya. Tapi untuk anaknya, ya itu kayak rekaman. Iya, betul. Untuk cucunya apalagi, Iya, gitu kan, nggak betul. nyambung. Nah, Betul. ini kita sharekan dengan Iya. teman-teman yang lainnya di channel-channel seperti ini, Aha. gitu kan. Itu kenapa kita juga punya namanya Sinergio ini adalah untuk menampung Iya, iya, iya. kreativitas, inspirasi mereka, dan Betul. juga tadi yang seperti Vesper katakan, mereka hidupnya sudah panjang, Betul. sudah makan asam garam. Nah, ini yang kita ingin dapatkan. Ya, Nah, jadi di Sinergio Sinergio TV ini adalah tempat kita yang untuk sangat, sharing. ya, inilah caranya salah satu untuk mengatasi yang bacot tadi. Oke, jadi jadi tidak hanya ngomongin hal-hal yang tidak menyakiti hati atau sakit telinga di rumah, tapi ini bermanfaat lah buat banyak orang. oke, baik.